Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, jadi kali ini saya akan coba ganti ROM untuk di MIUI 12 by MiROM ya. Dan MiROM ini baru aja keluar guys, rilis untuk yang di updatean minggu ini ya. Dan dari sebelumnya MIUI 11 nya sih, kalau MiROM tuh belum ada bahasa Indonesia. Tapi ROM itu enak banget, hemat baterai, dan buat ngegame ya standar lah untuk MIUI ya. Jadi saya pengen cobain ganti ke MiROM sekarang. Dan sebelum itu saya masih pakai dari Corvus OS yang terbaru ya. Dan di sini saya pakai sudah ganti custom kernel di Agnia dan lumayan. Dan kalian harus perhatikan lagi buat ganti kernelnya kalau mau ganti kernel guys, karena bisa bug di kamera kalau kalian nggak pas buat install new cam atau old camnya ya. Oke, dan kita akan coba ganti sekarang. Oke guys, jadi di sini saya pakai dari Pit Black Recovery Project untuk di TWRP saya, dan di sini versi yang terbaru 291 official ya. Dan kalau kalian pakai TWRP yang lain dari ini nggak masalah, yang penting yang terbaru aja. Dan kalau kalian pengen ganti ke TWRP yang saya pakai, kalian bisa cek link download di deskripsi guys. Dan kita cari file ROM-nya sebelum kita wipe ya, bahaya kalau nggak ada guys. Oke guys, ini dia file ROM-nya dari Redmi Note 5 MiROM, dan ini di tanggal 14 kemarin ya untuk yang updatean betanya. Dan wajar aja sih karena memang agak telat update-nya kalau MiROM ya. Dan karena filenya sudah ada, kita wipe dulu ya, jangan sampai nggak di wipe, bahaya guys. Dan di sini kita wipe-nya cuma 4 ini doang sih, cukup sih menurut saya. Kalau kalian mau wipe vendor juga nggak masalah, terserah. Dan kita wipe aja langsung. Dan selesai wipe ini kalian bisa cari file ROM yang tadi tuh ya, jadi gampang aja. Dan langsung aja swipe. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Biar cepat guys, tungguin bentar. Dan kalau di MiROM ini sudah include dengan GAPS ya. Beda dengan MIUI Cina ya. Kalau Cina itu harus install GAPS secara manual untuk Play Store-nya, dan ini enggak ya, sudah include. Dan tungguin aja prosesnya. Oke guys, jadi di ROM ini sudah include dengan Magis ya, karena ini ada tulisan Magis installer. Oke. Dan kita tunggu aja. Oke guys, jadi prosesnya hampir kelar, dan begitu selesai kalian bisa langsung reboot sistemnya biar cepat guys. Dan tunggu aja bentar lagi. Oke, di sini prosesnya sudah selesai, dan langsung aja kita klik reboot sistem guys, dan tungguin aja. Oke guys, jadi ini sudah masuk di boot animasinya, dan begini dari boot animasi di MiROM ini ya. Dan kita tungguin aja karena ini sudah sukses buat menginstalnya. Oke, kita tungguin bentar. Oke guys, di sini sudah masuk di registrasi awalnya, dan di sini bahasa bawaannya dari bahasa Inggris, dan dari bahasa yang lain gak ada bahasa Indonesia ya. Jadi cuma ini doang opsi bahasanya guys. Jadi kalau kalian cari bahasa Indonesia gak ada di ROM ini ya. Dan kita pakai bahasa Inggris aja, dan kita next aja. Dan kita skip di bagian ini, oke? Oke guys, dan di sini sudah masuk di home screen-nya untuk di MiROM ini ya. Dan ini enak banget sih, kalau sebelumnya saya pakai ini adem, hemat baterai sih untuk di MiROM sendiri guys. Dan dari aplikasi bawaannya seperti ini ya, dan sudah include dengan Magis. Dan di sini juga ada yang baru seperti super wallpaper guys, seperti ini ya. Dan kalau di ROM MIUI yang lainnya nggak ada include kayak gini yang kalau di lihat seperti ini guys. Jadi kayak gitu ya. Dan di sini juga ada dua opsi sih sebenarnya, seperti ini. Jadi kalian bisa pilih kalau kalian suka sih pakai live wallpaper. Dan kayak gini ya. Jadi kita lihat yang lain juga, dan di sini sudah include dengan Magis yang terbaru ya. Oke, ini dia Magis yang terbarunya, cuma modulnya belum ada guys.
Jadi kayak gitu kalian bisa langsung install Viper, Dolby dan yang lainnya kalau kalian butuh ya. Dan dari aplikasi lainnya kayak gitu, kita lihat dari tools. Di tools ini juga ada screen recordernya guys. Jadi kayak gini settingan screen recorder. Frame rate-nya sudah sampai 60 fps ya. Jadi enak banget nih ini sih sebenarnya kalau kalian butuh rekam layar buat sambil ngegame atau apalah kebutuhan kalian. Jadi ini sudah enak guys. Dan settingan yang lainnya kayak gini ya. Ada sumber audio juga wajib. Dan ini sudah enak sih buat direkam layar, sudah 60 fps. Dan di sini juga ada perekam suara guys. Perekam suaranya settingannya seperti ini ya. Ini sudah lumayan. Dan kayak gitu doang sih dari aplikasi bawaannya nih. Bawaannya belum kita install apapun. Dan dari status bar ya kayak gini guys. Dan masih standar aja sih kalau dari status bar. Kita lihat yang lain kayak di about phone ya. Dan seperti ini dia. Dan ini masih Android 9 ya. Kalau mau Android 10 mungkin di ROM yang lain. Kalau di sini belum Android 10 guys. Ini masih Android Pie. Dan dari kernel bawaannya masih kernel bawaan sih, bukan pakai custom kernel. Jadi kelihatan ya buat ngegame kayaknya ini belum bisa HD buat di bawaan ROM-nya nih guys. Oke, kayak gitu ya untuk dari tentang ponsel ya guys. Dan dari SIM cardnya di sini ada dual 4G. Dan kita lihat juga dari settingan kartunya. Di sini preference networknya juga banyak ya untuk pilihan jaringannya. Ada 4G only ternyata guys. Jadi lebih enak dari ROM MIUI yang lainnya ya. Untuk di Mi ROM ini sudah lebih lengkap. Dan kita lihat yang lainnya di sini kayak WiFi kayaknya aman. Bluetooth kita cobain satu-satu ya. Ini Bluetooth juga aman guys. Oke guys, jadi kita lanjut ya walaupun agak berisik sedikit. Dan kita lihat di sini dari koneksinya ada hotspot. Dan di hotspot kita cobain ya. Dan hotspotnya juga normal ya. Tapi kalau di ROM MIUI biasanya nggak bisa hotspot dan wifi-nya barengan aktif, nggak bisa ya. Jadi salah satu kalau di ROM MIUI. Beda di ROM Android 10 ya. Dan dari lock screen seperti ini settingannya guys. Jadi kayak gitu ya untuk dari lock screen-nya. Dan di display kita lihat di sini mode baca seperti ini. Dark mode ada dan MIUI font. Dan kita lihat dari font bawaannya. Font bawaannya cuma satu ya. Dan settingan yang lainnya sih standar aja sih sebenarnya kalau saya lihat ya. Jadi kayak gini. Ini masih standar. Ada maksimum untuk layar cerahnya begitu nelpon. Dan dari suara juga sama aja guys. Notifikasi seperti ini. Dan pakai Android ya kalau mau balas dari status bar. Home screen kayak gini settingan home screen-nya. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Dan dari wallpaper, temanya kayak gini ya, masih standar. Dan di password and security, dan di sini juga ada face unlock guys. Dan saya sudah masukkan fingerprintnya juga ya. Dan ini cepet banget responnya guys, serius ini cepet banget, enak buat fingerprintnya, sudah aman. Dan di baterai di sini kita belum bisa review karena kita baru install ya. Dan mudahan nggak ngebug untuk di grafisnya untuk baterai penggunaannya ini. Dan kita lihat yang lain seperti yang lainnya di sini. Kalau di sini sama aja. Bahasa di sini nggak ada bahasa Indonesia, salah satu kekurangannya nggak ada bahasa Indonesia guys. Dan settingan full screen-nya kayak gini untuk gestur. Notifikasi button ya sama aja sih yang lainnya ya. Jadi nggak ada penambahan fitur untuk di ROM ini, masih bawaan semua ya. Oke, dan di lokasi di sini kita belum coba dan mudahan masih normal ya, karena kalau di MIUI 11-nya masih aman sih untuk di lokasi, nggak ngebug untuk di lokasi ya kalau dilihat dari versi sebelumnya ya. Oke guys, jadi kayak gitu ya untuk settingannya. Dan ini standar aja sih. Dan di special fitur juga ada game turbo ya. Jadi kalau buat ngegame sih sudah lumayan enak sih kalau ada game turbo guys. Oke,
Oke guys, mungkin cukup sekian review singkatnya, dan kalau mau review fullnya mungkin di video yang lain kita cobain penggunaan baterai, lokasi dan lain-lain ya, dan tes game juga pastinya. Oke, buat kalian yang pengen cobain ROM ini, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share.